Balik maning bersama SB Movie. Pada video kali ini, SB Movie akan mendongeng sebuah film berjudul Night of the Zodiac. Film ini menceritakan tentang perjalanan dan perjuangan seorang kesatria berkekuatan dewa, dan dia bernama Seiya. Seiya ditakdirkan untuk menjaga bumi dan melindungi seorang dewi Athena yang bereinkarnasi ke tubuh seorang anak perempuan yang bernama Seina. Di sini Seiya hidup bersama kakak perempuannya. Mereka hidup tanpa seorang ayah dan ibu. Seiya bertahan hidup untuk mendapatkan uang dengan cara ikut pertarungan bebas di atas ring. Sedangkan kakak perempuannya diculik oleh orang tak dikenal. Sebelum kita bahas lebih dalam alur cerita filmnya, jangan lupa bantu support channel SB Movie dengan komen, like, dan subscribe. Oke, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka jauh di atas bumi, di mana terdapat dua dewa sedang bertarung sengit, dan dewa berjubah emas tumbang jatuh ke bumi dengan menggendong seorang bayi. Kemudian bayi tersebut ditemukan oleh seseorang, dan orang tersebut berjanji akan mencari seorang kesatria yang mampu untuk melindungi Athena. Bayi yang ditemukan ternyata reinkarnasi dari Dewi Athena. Kurang lebih 18 tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Seiya. Dia sedang memandangi foto kakak perempuannya, dan dia teringat saat masa kecilnya saat kakak perempuannya mengajari Seiya cara bertarung. Tak lama seorang promotor petarung hebat bernama Cassius memanggil Seiya untuk bertarung. Come on, you're up next. Sebelum bertarung, Cassius memberitahu dengan nada kesal kepada Seiya, apabila sedang bertarung jangan menggunakan tari boybandnya. Pertarungan pun dimulai. Seiya melawan Jackie. Saat wasit memberi arahan kepada Jackie dan Seiya, tiba-tiba Jackie langsung menghajar wasit dan mengajar Seiya. Seiya pun berhasil menghindar dari serangan Jackie dengan gaya tari boybandnya. Dan Cassius pun marah melihat gaya bertarung Seiya yang seperti Charlie Bell. Seiya yang mendengar Cassius ngerumit terus, Seiya pun kesal dan menendang udut Cassius. Dan akhirnya Cassius turun masuk ring, kemudian langsung menendang Jackie sampai terpental keluar ring. Dan sekarang pertarungan pun berubah antara Cassius melawan Seiya. Cassius petarung yang tangguh dan kuat, dia pun terus memukul Seiya hingga Seiya tanpa sadar mengeluarkan Cosmos Magicom-nya. Dan mereka berdua pun terpental akibat Cosmos Magicom dari Seiya. Setelah Seiya bangkit, kemudian dia menendang Cosmos sampai terpental. Seiya yang tidak ingin bertarung dengan Cassius, dia pun keluar meletik menculat meninggalkan arena pertandingan. Dan Cassius pun di sini marah. Saat Seiya sedang di ruang ganti, tiba-tiba muncul pria gondrong memberitahu bahwa Seiya sedang ditunggu seseorang di luar. He knows about your search. Dan si gondrong memberitahu bahwa orang yang menunggu di luar itu tahu di mana kakaknya berada. Di sisi lain, Cassius menelpon vendor bahwa dia melihat orang yang mempunyai Cosmos Magicom. Kemudian Seiya pun ikut pria gondrong untuk menemui Boyce, pria tua yang tahu akan keberadaan kakak perempuannya. Okay. I saw what you did in the ring. It's a recruitment operation. Tak lama anak buah vendor dengan berjubah besi datang hendak menangkap Seiya. Pria gondrong pun mencoba menghadapi manusia berjubah besi. Namun pria gondrong tumbang oleh manusia berjubah besi. Seiya dan Boyce pun berlari dan anak buah vendor terus mengejar. Saat masuk gang, tiba-tiba muncul anak buah Boyce sing dase gundul yang bernama Kawel. Dengan senapan snipernya, Kawel pun langsung menembak para jubah besi. Namun mereka kuat sekali. Kemudian mereka bertiga berlari masuk ke dalam mobil anti peluru. Semua pasukan vendor mengejar dengan pesawat Apik Nemen dan menembaki mereka bertiga. Saat pesawat Apik Nemen meluncurkan rudal, untung saja mobil mereka berhasil lolos masuk ke terowongan dan mereka selamat dari ledakan rudal.
Setelah merasa aman, mereka wong telu pun keluar dari mobil dan tiba-tiba Kawel menyuntikkan bius di leher Seiya dan Seiya pun klenger. Di saat Seiya klenger, dia mimpi ke masa lalu di mana saat kakaknya diculik oleh anak buah Vander. You tapped into your cosmos. Setelah tersadar, Seiya tiba-tiba berada di atas pesawat milik Mbois dan Seiya pun marah kepada Mbois karena tadi ndas gundul alias si Kawel menyuntiknya. Dan kemudian Seiya pun dibawa ke rumah Mbois. Di sini Seiya mulai diceritakan semuanya oleh Mbois tentang apa tujuan Vander mengincarnya. Seiya ditunjukkan suatu ruangan di mana di situ terdapat patung dewa dan barang-barang kuno. A whole bunch of real old stuff. So I used to think. The ancient She was a god of war. and wisdom. Seiya yang tidak mengerti semuanya, Seiya pun beranjak pergi. Sebelum keluar, Mbois bilang tentang kakak perempuannya dan Seiya pun langsung berhenti. Tak lama Sina atau Dewi Athena muncul. Mbois memberitahu bahwa Seiya mempunyai kosmo atau semacam kekuatan dewa. Kemudian Dewi Athena memberi kalung yang bisa berubah menjadi jubah dewa yang kekuatannya luar biasa. Kemudian Dewi Athena pun mengajak Seiya untuk makan. Marin, the Silver Knight. Fine. You might recognize. Sure. Let's eat pancakes. Di sisi lain, Vander dan anak buahnya datang ke arena ring Kosios. Dan anak buah Vander menerawang lokasi bekas Kosmo Seiya bertarung. Kosios yang sombong, dia mencoba melawan anak buah Vander berjubah besi. Kita balik lagi ke Seiya dan Dewi Athena yang sedang makan. Dewi Athena menjelaskan ke Seiya bahwa dirinya seorang Dewi Athena, namun Seiya tidak percaya. Dan tiba-tiba Dewi Athena dengan kekuatan dewinya keluar tanpa sadar. Well, I'm not a goddess, and someday soon I will become Athena. Guess I'm not most people then. Di sisi lain, Kosios masih bertarung dengan anak buah Vander. Kemudian Vander pun menyuruh berhenti karena Vander tahu Kosios hanya seorang manusia biasa. Dia takkan mampu melawan dewa. Disengage. We ain't done yet. You met him in your ring. The kid. Dan Vander pun menawari Kosios untuk bergabung dan menjadikannya lebih kuat. Kosios yang dendam terhadap Seiya, dia pun bersedia. Kita berpindah lagi ke Seiya. Seiya yang sedang melamun di dekat laut. Dewi Athena pun menghampiri Seiya. Dewi Athena atau Sena bercerita bahwa Vander adalah ibunya dan Mbois adalah ayahnya. Di sini Vander menginginkan Sena dan mengambil kekuatannya, sedangkan ayahnya menginginkan Sena hidup dan ayahnya mencari seseorang yang mempunyai kekuatan dewa atau kosmo untuk melindungi Sena Dewi Athena. Di sisi lain, Kosios sedang dikungkum banyu kumbahan dan Vander sedang menambahkan kekuatannya dengan mengambil kosmo milik petarung yang diculiknya. Tori was assisted by Almond Kido. Kita beralih ke Seiya. Seiya yang diberi mandat, Seiya pun berangkat ke bukit untuk belajar bela diri dengan Dewi Perak. Sampainya di lokasi, Seiya pun naik ke atas bukit. Those who here. I was Saat tiba di atas, dia bertemu seorang wanita bertopeng dan sepertinya dialah Dewi Perak. Kemudian Seiya menunjukkan kalungnya dan wanita bertopeng pun langsung pergi. See, I lost my sister. Seiya yang ditinggal pergi Dewi Perak, dia pun melanjutkan pelakunya. Saat berada di sebuah tempat yang aneh, di situ terdapat banyak batu dan patung pada kemambang. Tak lama wanita bertopeng datang dan menyuruh Seiya untuk pulang. There's nothing for you here. I knew a knight just like you. Seiya yang bersikeras untuk minta diajarkan bela diri Kosmo, dia pun tak mau pulang dan tetap bertahan ingin diajarkan bela diri. Seiya sing dikandani angel, akhirnya Dewi Perak pun mau mengajarkan Seiya. Seiya diberi tantangan batu kecil untuk dihancurkan, namun Seiya gagal dan merasa kesakitan. Dewi Perak pun menyuruhnya mencoba lagi dan menyuruh berkonsentrasi. Any object. Di sisi lain, Kosios yang keluar dari banyu kumbahan,
Dia kaget dengan tubuh barunya. Dia pun marah, namun bisikan Fender membuatnya meleleh. Balik maning ke Seiya, dan dia pun mulai berlatih bela diri. Dewi Perak yang mengajarkan Seiya, dia pun mengeluarkan kekuatan dewanya dan menyerang Seiya. Di tempat lain yang bersamaan, Shaina atau Dewi Athena bermimpi kosmonya telah menghancurkan bumi dan ayahnya segera datang untuk menenangkannya. Seiya yang bersemangat belajar bela diri, dia pun masih belum bisa konsentrasi karena dia selalu terbayang kepada kakak perempuannya yang diculik. Power comes from within. Malam pun tiba saat Seiya dan Dewi Perak beristirahat. Dewi Perak memberitahu bahwa Seiya harus lebih fokus dan lebih berkonsentrasi. Beyond that pain, there lies your strength, Leap. Saat isuk-isuk bersubuh, Seiya dan Dewi Perak melanjutkan latihannya. Dan Seiya pun mulai bisa berkonsentrasi dan dia mulai bisa menghindar dari serangan Dewi Perak. Kemudian Seiya pun mulai bisa menghancurkan batu. Di sisi lain, anak buah Boyce yang gondrong jadi tawanan Fender. Dia pun diinterogasi oleh anak buah Fender yang rambutnya mohak dan antingan. Si gondrong pun ditanyai tentang keberadaan Boyce dan Athena. You have no idea what I'm capable of. Would you mind telling me where I can find him? Balik maning ke Seiya. Seiya yang terus berlatih, akhirnya dia berhasil dan kalung yang ada di lehernya pun berubah menjadi jubah yang langsung terpasang ke tubuh Seiya. Dan ternyata itu jubah Dewa Pegasus. Tak lama kepala Seiya cekot-cekot dan dia bisa melihat masa lalunya. Seiya melihat orang yang menculik kakak perempuannya. Ternyata Boyce terlibat dalam penculikan kakak Seiya. Seiya pun gembremet terhadap Boyce. Di sisi lain, Cassius juga sedang berlatih dengan baju besinya. Dia pun sangat bersemangat untuk menghajar Seiya. Singkat cerita, Seiya datang ke rumah Boyce dan hendak menghajarnya. Namun, Cowell si kepala botak menahannya. Tak lama Athena muncul dan membawa Seiya ke tepi laut untuk menjelaskan semuanya. Di sini Athena menjelaskan penculikan kakak Seiya karena dirinya. I don't even know how it happened. All I remember is she was holding me. So what? You've got plenty of it. Once Grodd figured that out, she let her go. Karena dengan kosmo orang pilihan, kekuatan Athena bisa dikendalikan. Setelah amarah Seiya redup, kemudian mereka pun mulai curhat manja karo cengar-cengir. I guess I just know. Saat mereka sedang mendongeng, tiba-tiba muncul pesawat milik Fender tepat di atas rumah Boyce. Dan pasukan Fender pun menghajar anak buah Boyce. Boyce yang tahu akan terjadi bahaya, dia pun mengambil sesuatu di patung rahasianya. Dan si botak Cowell pun bergelut dengan baju besi anak buah Fender. Di sisi lain, Boyce dan Fender sedang berdebat mengenai putrinya yaitu Athena. Mereka pun orang gelut malah jagongan. Tak lama Seiya dan Athena datang dan Fender pun menyuruh Cassius untuk menghajar Seiya. Seiya yang mencoba menggunakan kalungnya untuk berubah wujud, namun dia gagal dan tiba-tiba Cassius langsung menyerang Seiya dengan amarah karena dendamnya. Di sisi lain, si botak Cowell berhasil menghabisi anak buah Fender dan berhasil kabur menggunakan pesawatnya. Boyce yang membawa bom kekinian, dia pun meledakkannya dan Boyce pun ikut tewas.
Kemudian Kosios pun membawa Athena. Athena dibawa ke suatu tempat di mana terdapat banyak alat program, dan ternyata Athena akan diambil kekuatannya. Di sisi lain, saya yang terluka dan sudah pasrah, tiba-tiba Dewi Perak muncul dan memberi semangat kepada saya. Kemudian saya pun bangkit dan pergi bersama Kawel si botak menuju tempat vendor menggunakan pesawatnya. Saat hendak sampai di tempat vendor, saya dan botak pun ditembaki. Kemudian saya turun melompat dari pesawat ke tempat vendor. Saat tiba, saya sudah berubah wujud menjadi kesatria Pegasus dan bertemulah dengan si Kosios. Kosios yang sombong dan angkuh, dia pun langsung menyerang saya. Namun dengan sekali tendang, Kosios pun langsung keok. Oh no. Things have changed. Di sisi lain, Athena yang sedang disedot kekuatannya, Vander pun tidak tega melihatnya dan menyuruh anak buahnya untuk menghentikannya. Namun di sini anak buah Vander membelot, dia pun menolak menghentikan, dan ternyata anak buah Vander mempunyai kalung yang bisa merubahnya menjadi dewa api. Kemudian Vander pun dihajar dan diambil kekuatannya. The gold armor. Tak lama saya muncul, terjadilah pertarungan manusia berkekuatan dewa, yaitu Dewa Pegasus versus Dewa Api. Saya mencoba mengeluarkan serangan Pegasusnya, namun mampu ditahan oleh Dewa Api. Dan serangan balik dari Dewa Api membuatnya saya terpental. Tak lama kemudian Athena bangkit dengan banyak kilatan petir dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi Dewa Perang Athena. Kebangkitan Dewi Athena di sini kekuatannya bisa menghancurkan bumi. Dewa Api yang melihat Athena akan bangkit, dia pun menyerangnya namun gagal, dan jubah Dewa Apinya hancur lebur. Kemudian saya yang melihat Athena akan menghancurkan bumi, dia pun mencoba untuk menghentikannya. Namun saya gagal dan jubah Pegasusnya hancur akibat kekuatan Athena. Kemudian saya mencoba menghentikan dengan memberitahu ke Athena bahwa Athena bukan dewa perang, melainkan dewa bijaksana. Dan saya pun berhasil, keadaan pun menjadi normal kembali, dan Athena jatuh ke pangkuan saya. Sebelum mereka pergi, Athena menghampiri ibunya, yaitu Vander. Vander adalah dewa penyayang alias Dewi Biduan. Vander di sini disebut sebagai Dewi Penyanyi atau Dewi Biduan. Kemudian Athena menyembuhkan ibunya. Di sini Athena selain Dewi bijaksana, Athena juga bisa disebut dengan Dewi Puskesmas yang bisa menyembuhkan orang sakit. Tak lama Kawel si botak datang turun dari pesawatnya. Mereka pun selamat dan pulang. Di sini Marin si Dewi Perak hanya memantau dari atas bukit. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie. Terima kasih.